Ramekan kolom komen kita dan juga untuk menambah semangat. Nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Banjirin kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk support langsung terhadap seluruh tim ataupun dari tim Indonesia juga. Betul sekali, dan kita langsung aja masuk ke game yang kedua. Execration, EVOS Legend berada di area topnya, ada Renzio dan juga ada Clover kali ini. Saling head to head dengan Parsia dan juga Alice dari Anti-Match. Sedangkan di mid lane-nya sudah ada Rexy, LJ dan tentunya wonderkid kita Versik. Oke, sementara itu untuk LJ langsung bertemu dengan E2max. E2max udah level 2, udah ada combo dispersion dan juga rotationnya. Damage-nya di awal-awal memang untuk Luoyi itu sakit banget loh, parah banget. Ya, itu ditungguin sama Cakno di bagian dari purple buff. Yes. Yang dilakukan oleh Groknya di situ, Cakno seperti udah mengintai, memberikan informasi, hey Versiknya ada di sini guys. Dan kita lihat di top lane-nya kali ini Renzio-nya udah skaratul mau di tangan seorang anti-match ya. Bahkan mencoba untuk mengejar, digocek aja, masih bisa mundur. Oke, ini dia power of nethernya udah mulai di charge, diputerin langsung ke arah LG. Tapi LG masih tanky banget karena sekarang mereka sama-sama menggunakan main tank. Memang role tank lah dari masing-masing hero ini. Iya, tank ketika berhadapan 1v1 sama tank, kelarnya habis lebaran bang. Iya pak, lama banget itu kelarnya pak ya. LJ-nya udah mulai maju ke bagian depan. Ada KLVJ dengan linknya udah berhasil untuk mendapatkan purple buff. Renzio di bagian atas, Anti-Match adalah lawannya. Phantom Slash-nya terkena, ada Flying Blood juga. Sementara di bagian bawah kita lihat tadi Tyrant Repass mencoba untuk lompat ke bagian depan. Tapi belum efektif, belum maksimal karena belum mengenai langsung ke arah Kelra. Hampir saja mengenai Kelranya di sana, tapi kita lihat Versik berhadapan dengan Caknu. Caknunya masih cukup tanky juga. Clover sendirian. LG sudah pulang, saatnya mereka melakukan reset ulang. Dan kita lihat juga LVJ bersama dengan Renzio. Dua orang ini saling bahu-membahu, selalu melakukan rotasi dengan sangat baik, menjaga pergerakan dari Anti-Match. Karena kalau sampai ke late game, Anti-Match bisa berbahaya banget. Iya, Anti-Match bisa akan sangat berbahaya. Berpindah tempat kah? Enggak, ternyata digocek aja Renzio-nya. Sementara itu terjadi pertempuran di area rerumputan dan juga sungai. Tapi Turtle dikandangin, gak boleh keluar. Zaman Force dikeluarkan, dibalaskan langsung dengan Feather Ice Strike di bagian atas. Untuk anti-match-nya Flying Blood berpindah langsung masuk ke dalam satu outer turret-nya. Iya, sini luar biasa dari Execration. Kembali mereka berusaha untuk melakukan setup untuk bisa menculik satu orang dari EVOS dulu, baru mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Dan ini bakal ada double team sih di top lane. Oke, kebuka untungnya dengan adanya Mountain Shocker dari Versik. Udah mulai kebuka visionnya untuk teman-teman EVOS Legend, di mana pergerakan dari lawannya Execration kali ini Anti-Match bersama dengan Renzio langsung aja diberikan hambatan. Tapi sementara itu LJ bersama dengan Caknu, Bonsimbongnya udah dikeluarkan. Bonsimbongnya cukup efektif tadi memukul mundur seorang Caknu. Oke, KLVJ-nya tadi ingin masuk dan juga apa ya, kayaknya ada kesempatan untuk bisa mencuri ke arah purple buff. Tapi ternyata Versik masih memainkan ataupun timingnya dengan begitu baik untuk melakukan farmingan. Sama-sama mendapatkan gold buff untuk sekarang. Harit di bagian bawah masih santai. Sementara itu di bagian atas pertempuran masih terus terjadi. Udah ada pencolekan terhadap Turtle. Anti-match-nya di bagian belakang siap untuk langsung join the fight. Udah ada Flying Blood berpindah ke bagian depan. Udah ada Eve juga dengan reload manipulation. Tapi Turtle-nya berhasil diambil langsung oleh Linknya di bagian belakang. Versiknya langsung dihantam aja karena dengan ada satu barir. Dia nggak bisa kabur. Penggunaan yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh satu pemain Execration, yaitu Caknu. Bahkan anti-match-nya juga harus tumbang di tangan E2max sendirian. What happened bro? Tapi kita lihat juga dapat softplay dikeluarkan kill VJ. Clover harus kartu maut, nggak bisa dikejar. Masih coba selamat tapi ada Caknu di situ. Mencoba untuk digebuk aja, jontor bibirnya Pak Pulung. Itu dia, Power of Nether memiliki damage yang begitu besar Om Wawa. Iya, dan memang tadi split yang dilakukan oleh Execration, mereka memisahkan Anti-Match dengan teman-teman yang lain. Dan Anti-Match tadi untuk live sendiri udah very low, jadi bisa ditumbangkan oleh si E2max. Oke. Ini E2max-nya juga gimana ya? Salah satu hero yang emang dia gunakan untuk sekarang ini, Luye ini sangat-sangat mengganggu sekali gitu loh. Dia bisa melakukan inisiat dengan begitu baiknya juga dengan membawa rekan-rekannya. Sementara Rexy terus dipaksa mundur, gak bisa memberikan sebuah apa ya,
perlindungan ataupun sebuah backup antara rekan-rekannya. Dan sekarang kita lihat aja di bagian bawah udah ada pergerakan lagi. Clovernya benar-benar diperhentikan langkahnya, bahkan di tempat yang berbeda di area purple buff udah ada aksi penculikan lagi. Rexy harus mundur ke bagian belakang, belum ada reroll manipulation dengan darah yang begitu sedikit akan menjadi sebuah titik lemah untuk dirinya. Udah berpindah tempat juga untuk anti-mage, flank bloodnya masuk ke bagian mid mencoba untuk memberikan backupan, tapi If masih bisa pulang Om. Yes, dan ini agak sedikit sulit sih buat EVOS Legends agar bisa menembusi pertahanan yang lagi dibangun ya oleh Execration, karena Execration mereka punya grok-grok yang di sini bakal masuk sebagai tim sapu jagat ketika Link-nya mungkin Link atau Parsha gagal untuk mendapatkan kill, dia akan masuk. Lihat teman kembali Goldman yang dihajar lagi dan terus-terusan. lagi harus bisa bertahan karena zaman force yang dikeluarkan. Chaknu everywhere, dia berada di mana-mana, di buff musuh, di bawah, di atas, selalu menjadi ancaman bagi tim EVOS Legends. Yo, di bagian atas pertempuran masih jadi anti-match-nya mengejar langsung ke arah Luyi. Sedikit lagi SP Trisa, flank blood dikeluarkan, ingin berpindah tempat kan? Enggak ternyata, namun itu match-nya masih bisa selamat. Udah ada satu reroll manipulation, itu match sepertinya udah gak bakal selamat lagi. Satu poin kill kali ini berhasil dikantongin oleh Versiknya. Sebuah keuntungan berhasil didapatkan, tapi di bagian tengah satu center turretnya menjadi korban. Clovernya bertarungan dua orang sekaligus. Zaman udah diaktifkan, bisa nggak dia kabur dari area ini? Sementara itu Baril tadi dikeluarkan juga. Renzio-nya mau lari kemana, tapi selamat masih sejauh ini. Dan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Kali ini bisa untuk diambil oleh kedua tim. Chance masih cukup besar karena dari pemain-pemain EVOS Legends masih cukup aktif berada di top. Kita lihat dari Versiknya mencoba untuk pulang terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko. Oke, turtle-nya cukup curang tadi ya di saat jalan di potong depan jalan rumahnya ya. ditutup. Dia motong jalan. Nah, manjat dinding dia barusan ya. Oke, power Venator-nya udah keluar, berarti udah tidak ada imun lagi. Makanya langsung di Tyrant Revenge, tapi tidak ada follow up damage. Di bagian bawah anti-match-nya masih bertarung. KLPJ dari sisa sedikit, tapi ternyata untuk Divine Sword-nya jauh lebih menyakitkan. Janu di bagian atas begitu free sendirian. Persik mencoba untuk memberikan panah apinya, masih bisa digocek, masih bisa dielak. LG-nya turun untuk memberikan backupan lagi terhadap Persik. Bahkan top lane-nya udah bisa diamankan Benedetta Renzio. Ini membuat EVOS Legends cukup sulit untuk bergerak, cukup sulit untuk memainkan tempo permainannya. Bahkan Chaknu-nya berada di garis depan, nggak pantang mundur. Bener-bener tahu komunikasi yang baik, tapi ada reload manipulation dikeluarkan Rexy. Mencoba untuk menembak area 2max-nya tumbang kali ini. Final blow masih berlanjut, masih ada Persik dari di depan. Mencoba untuk dikalahkan, bahkan killing spree didapatkan Benedetta-nya. Kivilik seorang dari KLPJ berhasil didapatkan untuk kali ini Pak. Lihat aja anti-match-nya mulai beraksi. Anti-match-nya mulai menunjukkan taringnya. Akankah sesaat lagi Purple Buff akan langsung diberikan ke arah Elis, ataukah masih akan diberikan terhadap Persik? Berpindah tempat sekarang ke bagian bawah. Ada space yang tercipta, cuman pergerakan dari minimap kita lihat aja. Ada Parsha yang mendekat, ada Liu yang mendekat, udah ada Pedal Ice Tag, tapi Anti-Map coba untuk terus memaksakan. Hilang sudah satu katapult terakhir, tapi Chanu mengejar Pomnator sempat memberikan untuk aksi stunnya. Dan sekarang untuk Blood O-nya sakit banget. Dispersion rotationnya, ya ampun, belum lagi ada energy impact, Curse of Crow semua dikeluarkan. Begitu menyakitkan magical damage yang dimiliki oleh Execration. Lagi dan lagi Om Awa ya. Yes, dan dari Execration mereka pasti akan memfokuskan untuk siapa yang lebih kaya dari EVOS Legends. Itu akan menjadi target selanjutnya. Oke, dan harus ternyata tumbang di tangan KLPJ. Bahkan Chaknu dan Scarlet belum bisa ditumbangkan oleh satu player dari EVOS Legends pun. Bahkan KLPJ-nya langsung objektif ke arah purple buff milik seorang Versik. Ini bahaya banget, gue gak punya buff. Dan juga Rexy yang menjadi korban juga. Tempest of Blade dikeluarkan, masih ada reward manipulation, tapi hanya mendinai saja sepertinya karena ada LG dengan possible-nya. Gak bisa menumbangkan, tapi ada Clover. Tentu saja killing spree untuk seorang Clover. Wow, sakit banget. Sebuah Feather Ice Strike dikeluarkan. Tapi tadi kita lihat aja KLPJ menjadi melakukan sebuah blunder yang harusnya tidak dilakukan, tapi ternyata itu menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends. Masih ada chance, masih ada kesempatan untuk Versik ataupun 4 player lainnya bisa mengumpulkan farmingan, bisa melakukan aksi balasan. Anti-match pun udah join sekarang ke bagian atas. Bahkan BOD pun kali ini dimiliki oleh Versik. Chaknu sih Pak sebenarnya Pak, benar-benar mengganggu pergerakan. Bahkan rotasi rotasi dilakukan oleh Chaknu ini benar-benar membuat tim EVOS Legends untuk bergerak ke atas, bergerak ke mid, ke bawah cukup sulit. Bahkan Clover berkali-kali di ganking oleh tim Execration di
hadapan Caknu. Ya, Oke. Dari EVOS sebenarnya mereka harus bisa untuk membawa game ini ke late game. Entah bagaimana caranya ya. Karena mereka punya alatnya di sana. Mereka punya Harit, mereka masih punya Yi Sun Shin juga. Sedangkan yang wajib banget buat bisa dilihat sekarang adalah bagaimana kill VJ bisa di shutdown nantinya. Oke, ini dia Alex Final Blow dikeluarkan memang 1, Pinter. 2, 3 orang sekaligus langsung menghajar tapi shutdown. Apa yang terjadi di tempat yang berbeda, harinya harus menjadi korban. Versika di bagian belakang masih ngejar ke arah panahnya. Anti-mate dengan darah yang gak begitu banyak dikejar oleh Renzio, udah ada execute juga. Flamebot dikeluarkan, dia masih bisa berpindah tapi Kill VJ mencoba untuk langsung mengejar ke arah anti-mate. Langsung diaktifkan aja dan Kill VJ pun langsung pergi karena berdua gak mau melanjutkan aksinya. Dijemput benar-benar sama Kufra LJ, sama Yefrexi, Versik juga ikut. Tapi kita lihat juga dari Keranya kali ini benar-benar menyeramkan. Belum dia mengeluarkan Feather Ice Strike, tapi benar-benar kali ini dikeluarkan. Bahkan menyeramkan, semenyeramkan itu Rexy harus tumbang. Bahkan kali ini Versiknya udah skalatul maut. Ada Caknu berada di garis depan, masih bisa pukul mundur tanpa somblet dari KVJ menumbangkan seorang Yisun si Versik. Double kill, bahkan LG juga harus tumbang looking for triple kill. Tapi anti-match masih bisa kabur dengan point blocknya. Clover tersisa sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. What happened? Sayang sekali, hanya menyisakan anti-match seorang diri dari EVOS Legend. Dan sekarang keadaannya Lord udah terbuka, bisa diambil dengan sangat-sangat bebas dari pemain Execration. Yes. Bahkan nggak ada Ini gangguan. kombinasi sih sebenarnya dari Caknu dan juga ada Kill VJ tadi. Kill VJ dengan linknya dia sangat berani sekali untuk langsung menargetkan ke bagian belakang. Siapapun yang ada di belakang sana, udah gue lompatin aja karena masih yakin ada Tempest of Blade untuk kabur, untuk keluar dari Vince Boys juga. Dan dari item sessionnya, harusnya udah punya COD, ada Lightning Transit, Divine Glaive juga dengan Holy Crystal. What? Itu udah Udah tajir ya. udah wow man, itu damage-nya udah gak ketolong lagi, apalagi gak ada item defense magic yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Itu dia masalahnya. Belum Tadi ada Athena. berada di gold buff, Kelranya apa ya? Gagal untuk bisa di pick off terus-terusan. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja dia 507, kaya banget dengan Purify yang dia gunakan juga. Harus langsung mengeluarkan Thrashless-nya ke bagian belakang untuk Feather Ice Strike-nya mengusir mundur beberapa pemain. Tapi LG-nya akankah kali ini dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage yang bisa menyelamatkan ataupun mempertahankan area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara Versik masih cukup maju, berada di depan ataupun di dalam dari Battle Turret-nya. Udah ada sebuah Power of Nature mendarat langsung maju ke bagian depan. Udah langsung memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Alexa Final Blow langsung balik arah lagi. Renzio yang tertinggal di bagian belakang sendiri, tapi LG-nya sayang sekali, LG-nya harus menghilang dengan begitu cepat. Udah ada satu reward manipulation juga, tapi Clover harus menghilang. Namun untuk kali ini Tempest of Blade-nya mengarah ke Elis. Elisnya pun harus menjadi korban. Versik masih terfokus untuk menghilangkan satu wave minion dan juga Lord-nya di bagian tengah. Renzio masih bisa bertahan dan masih bisa kabur dari area tersebut. Sayang sekali. Ayo, dimanapun kalian berada ini, waktunya doa kalian semua untuk langsung ditujukan ke EVOS Legend. Pastinya EVOS Legend masih berjuang dengan sekuat tenaga. Mereka masih bisa melakukan defense walaupun di mid ya udah harus dihancurkan. Tapi dari teman-teman EVOS semuanya udah coba untuk respawn kembali. Bottom lane-nya juga dihancurkan oleh Execration. Bahkan sakit banget. Versik ya udah skalatul maut. Montejo akan dikeluarkan untuk memberikan vision ke arah teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan sudah ada portal yang dibuat oleh Caknu, membuat minionnya terfreeze kali ini di arah mid. Sedangkan anti-mate berada di garis depan, mencoba untuk ngejar seorang Caknu. Di sana ada Kill VJ juga. Tapi anti-mate sudah skalatul maut. Nggak bisa selamat di tangan Kill VJ. Wah, apa yang dilakukan? Tapi ternyata sekarang kita lihat aja Luye berhasil diambil. Udah zaman Force, udah ada Tumpane Flow. Dibalaskan langsung dengan real manipulation. Tapi pertempuran lagi dan lagi harus dikalahkan. EVOS Legend harus kembali kehilangan begitu banyaknya orang. Versinya mundur ke bagian belakang tadi. Thrashless-nya udah digunakan juga. Dikeroyok habis-habisan. Sedikit lagi SP-nya. Udah ada si Albert juga, namun tertinggal Rexy seorang diri. Wipe out terjadi. EVOS Legend terwipe out. Oh my god. Terwipe out, dan ini adalah chance yang besar untuk Execration mengamankan 2 poin tanpa balas. What a play!